Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak titik ke titik lainnya, titik ke garis, titik ke bidang. Sekarang kita akan belajar tentang sudut. Ada dua, sudut antara garis dan bidang, sudut antara dua bidang. Apa itu sudut antara garis dan bidang? Sudut antara garis dan bidang merupakan sudut antara garis dan bayangannya bila garis tersebut diproyeksikan pada bidang. Lebih jelas perhatikan gambar di sampingnya. Pada gambar ada bidang. Bidang datarnya itu sebenarnya bentuknya persegi ya. Kita anggap ini bidang alfa. Ya. Lalu setelah ada bidang itu ada garis. Garisnya mana? Ya. Garisnya adalah garis G. Bisa terlihat, kasih tanda ya, ini garis. Kalau dia sudah melewatin bidang itu digambarkan putus-putus. Itu garis G. Garis G ini tidak pada bidang. Maka kita cari bayangannya tegak lurus ke bidang. Artinya bayangannya. Kalau kalian berdiri ada bayangannya. Nah, itu kalau garis itu terhadap bidang ada bayangannya. Ada nih. Nah, itu adalah G aksen. Nah, garis tadi dengan bidang itu kan bertemu nih di sini. Nah, bertemu dua garis itu akan membentuk sudut. Itulah sudut antara garis G dengan bidang alfa. Ya, ini garis G, ini garis G aksen bayangannya. Sudah. Sekarang yang kedua, sudut antara dua bidang. Apa itu sudut antara dua bidang? Sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis. Dua garis yang tegak lurus garis potong pada dua bidang. Maksudnya, ini kebetulan contohnya pada bidang alfa dan beta. Perhatikan gambar. Pada gambar ada bidang alfa. Bidang alfa itu yang tegak lurus ya. Ini bidang alfa. Lalu ada bidang yang mendatar. Bidang beta. Nah, bidang ini ada pertemuannya. Ya. Kalau disimbolkan dengan garis, kita buat garisnya. Apa maksudnya ini? Ya. Nah, ini garis yang pada bidang alfa, lalu garis pada bidang beta. Nih, udah terlihat? Nah, garis ini tadi kan bertemunya di titik ini. Nih. Nah, pertemuan dua garis tadi membentuk sudut. Itulah sudut theta. Oke. Lebih jelas kita akan dilihat pada contoh. Kalau sudah terlihat pada contoh itu akan kelihatan. Ya. Contoh yang pertama. Kalau kemarin Ibu gambar sendiri. Semua ini biar cepat, langsung saja ya gambar-gambar itu. Nah, soal yang pertama nih, kalau kemarin kita tentang selalu kubus, maka kita akan ke limas. Kali ini contoh yang satu, limas. Diketahui limas segi 4 beraturan. Berarti alasnya itu berbentuk segi 4. Beraturan, segi 4 yang beraturan itulah persegi. PQRST berarti titik yang paling atasnya itu P.
5 itu seperti piramid ya, jadi titik puncaknya itu P. QRST itu adalah alas, yang ini adalah alas. Dengan rusuk alas 3 cm dan rusuk tegak 3 akar 2 cm, tangan sudut antara garis PT dan alas QRST adalah, baik, kita akan gambar. Lebih mudah, Ibu juga menggunakan gambar jadi. Ya, kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke. Penyelesaian. Gambar, ya, berarti puncaknya adalah P. QRST itu adalah alas. O apa? Hanya melambangkan aja. O ini bantuan, yaitu garis PO itulah tinggi. Ya. Sekarang yang ditanya itu adalah tangan sudut antara garis PT. Ini garis PT. Nah, ya. Itu garisnya, kita pertegas mana garisnya ini, jadi ketahuan. Ini garis PT dengan PQRST, berarti dengan bidang bawah. Cari dulu berarti bayangan garis PT terhadap alas. Mana bayangan? Seperti tadi garis G aksen kan. Sekarang bayangannya pada alas itu apa? Biar kita bisa cari sudutnya. Ternyata setelah diproyeksikan tegak lurus, bayangannya itu adalah ini garis TR. Ini bayangan titik PT. Ya. Jadi bayangan PT, jadi bayangan garis PT itu apa? Yang diproyeksi dari bidang alas ya, adalah garis TR. Nah, sudah, maka ada titik pertemuannya ini. Ini adalah sudutnya. Sudutnya kita namain sudut alfa. Itu yang akan kita cari. Yang ditanya tangannya. Nah, untuk ini kita boleh ngambil 2 segitiga, ya. Untuk menghitungnya itu boleh ngambil 2 segitiga. Boleh segitiga PTR, boleh segitiga PTO. Tapi kita cari saja yang ada tegak lurusnya. Maka kita ambil saja segitiga PTO. Ya, kita pindahkan. Kalau pada gambar ini enggak terlihat ini, ya. Ini gambar. Kalau pada gambar itu tidak terlihat tegak lurus, maka kita pindahkan ke sini. Nah, ke sini akan kelihatan dia tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya. Itu. Yang ditanya tadi apa? Tangan alfa ya. Tangan alfa itu apa? Ingat kalau sin alfa itu, sin alfa apa? Sin alfa adalah sin alfa adalah demi, depan miring. Kalau kosinus alfa adalah samping, samping miring. Sedangkan tangan
Alpa itu desa. Depan samping. Berarti tangan alpa kita butuh PO per TO. TO dulu kita cari. Ya, perhatikan gambar. TO itu sama dengan setengah dari TR. TR berapa? Ya, kalau kita gambarkan TR itu dari alas ya. Alasnya ini bentuknya persegi. Ya, T Q R S. TR di sini. Ini 3, ini 3. Berapa TR? TR 3 akar 2. Ini sudah di sebelumnya ya belajar ya. Udah tahu. TR 3 akar 2, maka TU adalah setengah dari TR. Setengah dari 3 akar 2 sama dengan 3 akar 2 per 2. Sudah dapat TO. Berarti kita tinggal cari si PO. PO itu adalah garis tinggi. Kita bisa menggunakan Pitagoras ya, karena TO sudah tahu. TO ini adalah 3 per 2 akar 2. TP berapa? PT berapa PT? Ada di soal ya. PT itu adalah 3 akar 2. Sudah, dengan menggunakan Pitagoras kita bisa cari. Ya. Maka dengan menggunakan Pitagoras, PO sama dengan PT kuadrat dikurangi TO kuadrat. Ya, sisi miring dikurangi sisi tegak lurus. PT itu adalah PT 3 akar 2 kuadrat dikurangi TO. TO itu 3 per 2 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2. Dikurang 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 4. Bukan 4. 2. Nah, 3 per 2 itu kuadratnya 9 per 4. Akar 2 kuadratnya adalah 2. Kita samakan penyebutnya. Sama-sama kita buat per 4 ya. Kita buat per 4 saja. Berarti ini harus sama dengan per 4. Maka di atas harus dikali 4. Yang bawah, yang atas sebelahnya tulis saja. Oke, maka tinggal berapa itu? Ya. 9 kali 2 nya 4 kali 9 kali 2 kali 4. Berarti 8 kali 9 ya, 72 ya. 72 dikurangi dengan 18 per 4. 72 kurang 18 itu 54 per 4. Ini PO kuadrat. Hati-hati, itu PO kuadrat. PO adalah akar dari 54 per 4. Ya. Akar dari 54 itu adalah 9 kali 6 per 4. Ups, ini ke bawah ya. Berarti kita keluarkan 3 per 2 akar 6. Ini adalah PO. Sudah. Tadi tangan alfa adalah PO per TO. Desa kan? Depan samping, coba lihat. Desa. Ya, PO per TO. Maka PO berapa tadi PO? PO sudah ada 3 per 2 akar 6.
3/2 akar 6 dibagi TO. TO berapa? 3/2. Kok saya nulisnya akar 6 jadi akar 3? PO itu 3/2 akar 6 dibagi dengan TO. TO itu 3/2 akar 2. Ya. 3/2 akar 2, maka tinggal dibagi saja, tinggallah akar 6 per akar 2, yaitu akar 3. Udah dapat. Selesai. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, tenang, jangan pusing dulu ya. Ibu bisa membayangkan muka-muka kalian, nanti bisa diulang-ulang ya. Enaknya kita dengan video itu kalian bisa mengulang-ulang tadi maksud Ibu Nelly apa sih gitu ya. Oke. Yang kedua, kita akan coba dengan kubus. Selalu saja kubus ya, karena kubus itu istimewa ya, mudah dicari, mudah dikerjakan, memang relate dalam kehidupan sehari-hari. Kamar kalian berbentuk kubus seringnya ya, kubus, balok gitu ya. Ruangan-ruangan kubus jarang. Oke. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk A cm, jadi tidak dikasih tahu, hanya A saja. Sudutnya alfa adalah sudut antara bidang BEG dengan bidang EFGH. Nilai dari tangan alfa. Oke. Ini dia nanya tentang tangan lagi ya, tangan kembali. Ini soal-soal juga, soal-soal ujian nasional. Nah, itu gambarnya. Pindahkan dulu sini saja ya, ke bawah saja. Kita buat ini penyelesaian. ABCDEFGH sudah. Cepat Ibu gambar ya. Sisinya A cm. Lalu bidang BEG sudah diarsir, itu bidangnya. Yang ditanya adalah sudut antara bidang BEG dengan EFGH. EFGH itu yang mana? Yang atas. Sudutnya yang mana, Bu? Nah, cari dulu garis pertemuannya. Tadi garisnya tuh apa yang ketemu? Ayo, itu dulu yang penting itu. Jadi tadi kan pertemuan antara dua garis ya. Ingat, pertemuan antara dua garis, baru kita bisa tahu sudutnya itu yang mana. Pertama, garis pada bidang BEG yang bersekutu dengan FGH. Inilah garisnya. Ini garisnya. Itu garis itu pada bidang FGH. Sekarang garis yang bisa ada persekutuan dengan BEG yang mana? Oh, yang ini. Itu garisnya. Jadi garis yang pada dua bidang itu dia bersekutu. Ya, bersekutu itu ketemu, ada ketemunya. Ketemunya di mana? Di sini. O dari mana, Bu? Itu nganggap saja. Biasa titik O itu center ya, pusat. Kita beri nama O. Nah, jadi maaf, Ibu ulangin, ada yang keliru ya. Oke. Garis yang mempersekutukan itu tadi adalah, oke, hati-hati jangan sampai Ibu keliru nih ya. Garis yang bisa jadi ada persekutuannya. Oke, ini nih. Satu garis pada bidang EFGH, bukan yang itu, kalau itu nggak ada sudutnya. Satu lagi garis pada bidang BEG yang dianya hasil proyeksi satu sama lainnya. Itu kan garisnya
Nah, bersekutu di mana garis itu? Di sini. Di titik O. O itu contoh saja. Sudutnya adalah sudut yang ini. Nih, sudut. Kebayang. Jadi kalian harus bisa membayangkan kalau soal-soal dimensi 3 ini. Jadi cara mandangnya, oh Bu, itu kenapa seperti itu sih? Coba putar ya gambarnya ya. Jadi harusnya bisa. Kalau kita putar ke bawah pun sama ya, garis itu. Maka yang kita pandang adalah segitiga itu saja. Segitiga apa? Segitiga BFO kan? Jadi kita lihat segitiga BFO. Segitiga BFO kita keluarkan ya. Tiga bagus segitiganya. Oke. BFO. Tegak lurus. Ulangi. Oke. Anggap itu lurus. Oke ya. Ini B F O ya. Sudutnya ini panjangnya ini A ya. A cm. FO berapa FO? FO itu setengah. FO sama dengan setengah dari FH. Ya kan? FH itu diagonal bidang. A akar 2 setengah A akar 2. Oke. Sudah. Tangan itu apa? Tangan kita anggap ini sudut alfa ya. Kita anggap ini adalah alfa. Tangan alfa sama dengan apa tangan alfa? Tangan alfa itu desa. Depan samping. Desa itu depan dari alfa, melihatnya dari alfa. Depannya itu adalah BF per FO. Oke. BF adalah A, FO adalah setengah A akar 2. Oke. Berarti A per setengah akar 2 itu kan boleh ditulis A per 2 akar 2 ya. Oke, berarti A dikali 2 per A akar 2. Berarti ini dicoret saja. A dengan A, ini kan dikali. Berarti 2 per akar 2. Ingat, merasionalkan penyebut. Dikali akar 2 per akar 2. 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Oke, berarti hanya akar 2 saja. Ini adalah tangan alfa. Oke. Tak perlu pusing sedikit gak apa, tanda berpikir, diulang-ulangin kembali biar paham. Nanti seperti biasa ibu akan berikan tugas, tapi tugasnya agak panjang karena waktu pengumpulannya, karena memang materi ini kalian perlu mengulang-ulang, membayangkan kembali itu dari mana. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan latihan. Terima kasih.